Di sini saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sektio Ririn Nanjarwati dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Baik, pada tugas kali ini kita akan membahas tentang standar operasional prosedur audit dalam sistem informasi. Sebelumnya, saya Sektio Ririn Nanjarwati akan menjelaskan apa itu pengertian dari SOP atau standar operasional prosedur. Jadi standar operasional prosedur itu dapat dilihat bahwa itu merupakan pedoman kerja bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam sistem itu biasanya diatur ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya diatur sendiri dalam bentuk surat edaran dari direksi perusahaan uang bersangkutan. Secara garis besar, setiap materi dalam sistem operasional prosedur ini terdiri atas kebijakan umum, tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, dan hal-hal yang diatur dalam kebijakan bersangkutan. Oke, kita next. Nah, ini pengertian dari prosedur ya. Prosedur itu biasanya berisi petunjuk pelaksanaan operasional pekerjaan yang dilakukan. Nah, biasanya ini berupa urutan pekerjaan yang harus dilakukan, dan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan flow of dokumen serta contoh-contoh format lampiran. Oke, di sini ada standar kinerja sekaligus untuk menilai kinerja instansi pemerintahan secara internalnya. Nah, di standar internal yang bersifat prosedural ini disebut dengan SOP tadi. Tahap penting dalam penyusunan standar operasional prosedur adalah melakukan analisis sistem, analisis tugas, dan analisis prosedur kerja. Oke, next. Nah, di sini ada analisa sistem dan prosedur kerja. Nah, analisa sistem sendiri itu adalah kegiatan mengidentifikasi fungsi. Nah, ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi utama, adalah suatu pekerjaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem itu tadi. Okay, next. Nah, setelah itu ada analisis tugas. Nah, ini merupakan proses manajemen yang merupakan penelaah yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Karena itu, analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Nah, di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan dengan analisa tugas ini tadi. Yang pertama ada analisa tugas, deskripsi tugas, spesifikasi tugas, penilaian tugas. Terus yang terakhir ada pengukuran kerja dan penentuan standar tugas. Nah, ini adalah aspek-aspeknya ya. Oke, next. Nah, di sini ada analisis prosedur kerja. Ya, ada pengertiannya nih. Itu adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan. Jadi, analisa prosedur kerja ini adalah mengidentifikasi. Jadi, prosedur kerja apa yang akan dilakukan saat pekerjaan dimulai. Terus ini ada audit TI atau teknologi informasi. Jadi ini ada pengertian audit sendiri sebenarnya adalah proses pengawasan pengendalian. Nah, kalau digabungkan dengan teknologi informasi itu adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, jadi keseluruhannya. Terus di sini ada, kalau tadi ada pengertian audit, di sini ada pengertian keamanan informasi. Di sini keamanan informasi artinya penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis atau business continuity dan memaksimalkan
atau mempercepat pengembalian investasi dan peluang. Ya, jadi keamanan itu untuk menjaga. Oke, kemudian next. Nah, di sini dari pembahasan kita tadi, yaitu kita tadi udah mengenal apa itu audit, apa itu keamanan informasi. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi itu secara umum adalah proses terpadu dalam pengumpulan dan penilaian terhadap informasi sebagai satu kesatuan organisasi oleh seorang ahli. Pengertian audit sistem informasi ini proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Itu adalah pengertian dari sistem audit sistem informasi. Jadi ini sangat diperlukan di SI, di sistem informasi. Oke, kemudian tadi audit sistemnya, sekarang audit keamanan. Audit keamanan ini menurut Margaret, audit keamanan bertujuan mengevaluasi sistematis dan dari keamanan sistem informasi perusahaan dengan mengukur seberapa baik sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan. Audit menyeluruh untuk menilai keamanan konfigurasi fisik, sistem dan lingkungan, perangkat lunak, proses penanganan informasi dan praktik pengguna. Nah, ini tadi audit keamanan. Jadi sudah saya jelaskan bahwa audit menyeluruh untuk menilai keamanan konfigurasi fisik, sistem dan lingkungan. Oke, next. Nah, di sini ada tahap audit. Sebelum kita ke tahap pelaksanaan audit sistem yang ada di layar ini, sedikit akan saya singgung tentang tahapan audit. Jadi ada 4 tahapan. Tahapan perencanaan audit, melakukan identifikasi proses, melakukan penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Oke, ini langsung saja kita ke layar ini. Tahap pelaksanaan audit sistem informasi. Kalau tadi adalah pengertiannya, sekarang ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan untuk mengaudit sistem informasi. Yang pertama adalah melakukan proses pemeriksaan data. Nah, yang pertama kali harus dilakukan ini adalah memeriksa data-data dan bukti yang ada. Kemudian melakukan wawancara terhadap sumbernya yang pasti. Melakukan uji kematangan, melakukan suatu pengujian. Kemudian melakukan penentuan temuan dan rekomendasi. Nah, ini melakukan penentuan temuan dan rekomendasi ini melakukan penemuan temuan yang ada dan juga direkomendasikan. Kemudian tahap pelapor audit sistem informasi. Pelaporan kayak kalau dalam karya tulis itu kan kita juga melaporkan kalau kita sedang melakukan pengamatan, pasti yang endingnya atau yang paling akhir itu adalah tahap pelaporan. Oke, next. Nah, di sini ada tadi kan udah ada tahap-tahapnya. Nah, di sini ada keuntungan. Kenapa sih harus ada audit? Nah, kenapa audit itu diperlukan? Nah, audit itu diperlukan karena ini ada beberapa tujuannya atau keuntungannya. Yang pertama adalah menilai keefektifan aktivitas atau aktivitas dokumentasi. Nah, jadi dengan adanya audit secara teratur, maka tingkat efektivitas dalam suatu organisasi itu akan meningkat karena dilakukannya proses-proses evaluasi yang ada tentang kekurangan-kekurangan yang ada. Terus yang kedua ada memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan. Ini memonitor kesesuaian antara kebijakan, sistem, dan prosedurnya yang ada di dalam organisasi itu.
Kemudian yang ketiga, mengukur tingkat efektivitas dari sistem, ya kan? Jadi tingkat efektivitas dari sistem itu akan meningkat dengan adanya audit, karena kita tahu kelemahannya ada di sini, kurangannya ada di sini, itu. Kemudian mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa datang. Nah ini untuk evaluasi lah, untuk bahan evaluasi untuk masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Ini sama dengan yang atas tadi. Jadi untuk bahan evaluasi juga. Peningkatkan saling memahami antar departemen dan antar individu melaporkan. Nah ini audit itu juga menguntungkan individu maupun kelompok. Jadi mereka jadi tahu, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Next, nah di sini ada jenis audit dalam teknologi informasi. Ada 3. Pertama yaitu audit sistem. Nah, apa itu audit sistem? Audit sistem terhadap sistem itu terdokumentasi untuk memastikan sudah memenuhi standar nasional atau internasionalnya. Kemudian ada audit pemenuhan atau compliance. Itu menguji efektivitas implementasi dari kebijakan, prosedur, kontrol, dan unsur yang lain. Kemudian itu ada audit produk atau layanan untuk menguji suatu produk itu telah sesuai seperti spesifikasi yang telah ditentukan dan cocok digunakan. Di produk ini itu menguji suatu produk itu sudah cocok atau belum, sudah pas atau belum, seperti itu. Next. Nah, di sini ada kesuksesan proses audit. Nah, itu ada beberapa hal yang membuatnya itu bisa berhasil atau tidak. Nah, di sini ada 4 elemen. Yang pertama, pemilihan auditor yang tepat. Jadi saat pemilihan auditornya tepat, itu akan proses audit itu yang terjadi itu akan baik atau sempurna. Kemudian persiapan yang matang dan adanya respon. Sama halnya seperti ada kegiatan, itu juga persiapan yang matang dan juga adanya respon antar pihak yang terkait, itu akan terjadi kesuksesan dan juga keberhasilan. Di sini yang ketiga, adanya laporan yang berarti. Maksudnya di sini laporan itu penting untuk peningkatan, bukan hanya sekedar laporan saja. Kemudian yang terakhir, adanya aksi yang tepat yang diminta oleh auditor. Nah, ini aksi-aksi yang diminta oleh auditor yang setelah dipilih tadi. Nah, saya tambah sedikit bahwa area penggunaan. Oke, di sini tadi tidak ada kan, dan saya tambahi sebentar. Area penggunaannya itu meliputi audit teknologi informasi, analisa risiko, pengecekan kesehatan, konsep keamanan, manual keamanan. Itu adalah area penggunaan untuk proses audit. Oke, selesai. Baik, itu tadi sekilas tentang penjelasan tentang SOP atau standar operasional prosedur audit sistem informasi. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, banyak penjelasannya mungkin kurang dipahami, dan juga ada kekeliruan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya Sakti Warina Jalwati, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.